Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 6 mohon izin untuk mempresentasikan hasil kami mengenai perkembangan di bidang meteorologi tentang pendeteksian hujan es di wilayah Indonesia dan juga di wilayah Amerika Serikat. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pengertian dan proses terjadinya hujan es. Yang kedua, pendeteksian hujan es di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pendeteksian dan prediksi hujan es di wilayah Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pengertian dan proses terjadinya hujan es. Hujan es atau hail merupakan presipitasi berbentuk butiran es yang keras dan bulat atau gumpalan es yang tidak beraturan. Hujan es sendiri dihasilkan dari awan cumulonimbus besar yang mengandung updraft mencapai 160 km per jam dan terdapat supercooled water yang melimpah berdasarkan Lutgen dan Tarbuk tahun 2013. Hujan es yang terjadi di wilayah Indonesia jarang terjadi, bersifat lokal, tidak merata, terjadi sangat mendadak, dan sulit diperkirakan. Proses terjadinya hujan es sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembentukan awan. Ini dimulai saat adanya updraft lemah dengan disertai beberapa partikel hidrometeor tetes hujan pada ketinggian 4-6 km. Kemudian, awan mengalami perkembangan akibat adanya buoyancy dan membuat partikel tetes hujan mengalami proses pembekuan tetes saat melewati freezing level, sehingga partikel tetes hujan menjadi partikel tetes lewat dingin terkonsentrasi di atas lapisan freezing level. Yang kedua yaitu tahap matang. Tahap ini ditandai dengan adanya pengangkatan partikel hidrometeor hingga melewati freezing level, menghasilkan tetes lewat dingin berubah menjadi partikel gravel akibat suhu yang semakin dingin ketika partikel diangkat ke atas oleh updraft. Partikel gravel sendiri dapat berinteraksi dengan partikel tetes kelewat dingin dalam proses tumbukan dan tabrakan, sehingga dapat menghasilkan partikel dengan diameter yang lebih besar yang disebut dengan embrio hail. Saat fase matang ini, updraft bergerak semakin intensif dengan adanya dua arus naik di dalam awan dan membawa embrio hail ke puncak awan dengan suhu yang sangat dingin, sehingga membuat partikel tersebut berkembang menjadi partikel es yang lebih besar akibat proses agresi atau penggabungan dengan partikel embrio hail lain. Yang terakhir yaitu tahap peluruhan. Saat partikel es atau hail ini semakin besar yang disebut sebagai hailstone, partikel tersebut akan jatuh ke bawah karena gravitasi yang disebut dengan proses presipitasi, dan partikel hailstone tersebut akan meluruh menciptakan daya apung negatif sehingga memutus aliran updraft dan terjadi downdraft. Ketika partikel hailstone ini jatuh melalui freezing level dan dapat mempertahankan bentuknya, maka dapat memungkinkan partikel presipitasi itu masih berbentuk es saat mencapai permukaan dan terjadi fenomena hujan es atau hailfall. Selanjutnya, pendeteksian hujan es di wilayah Indonesia. Pada umumnya, pendeteksian hujan es di wilayah Indonesia menggunakan satelit cuaca, radar cuaca, data sounding, dan model numerik atau WRF. Salah satu cara pendeteksian hujan es yang pernah dilakukan oleh Kristianto dan kawan-kawan tahun 2018 yaitu dengan yang pertama yaitu pengelolaan data reflektivitas radar menjadi produk CMAX, EBAS dengan batas ambang 46 dBz serta produk ETOP. Yang kedua yaitu mengkonversi produk CMAX, EBAS, dan ETOP menjadi format file .nc. Selanjutnya menentukan ketinggian lapisan atmosfer dengan suhu udara minus 20 derajat Celcius dan freezing level berdasarkan data sounding dan data model reanalisis ECMWF, sedangkan ketinggian freezing level didapatkan dengan menggunakan satelit cuaca dari aplikasi satelit. Selanjutnya, melakukan estimasi hujan es menggunakan indeks SHI dan WT berdasarkan data radar dan data ketinggian freezing level dari sounding, satelit, dan model reanalisis. Algoritma SHI ditulis dalam script grades. Persamaan SHI dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, proses tersebut dilanjutkan dengan menghitung nilai POS dan
MEHS menggunakan persamaan yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya dilakukan analisis perbedaan hasil perhitungan SHI pada masing-masing nilai ketinggian freezing level yang ditentukan dari sounding, satelit, dan model reanalisis. Lokasi saat nilai SHI lebih besar daripada WT adalah lokasi terjadinya hujan es yang diestimasi. Hasil perbedaan perhitungan SHI yang dianalisis adalah luasan area terjadinya hujan es. Verifikasi area estimasi hujan es didasarkan pada perhitungan nilai SHI dan pemberitaan dari media. Dan yang terakhir yaitu menentukan nilai ketinggian freezing level yang paling tepat untuk menghitung nilai SHI. Dari teknik deteksi hujan es tersebut memiliki keterbatasan, di mana tidak dapat dilakukan estimasi ukuran diameter hailstone yang berpotensi terjadi di permukaan. Namun, teknik tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi lokasi kejadian hujan es lebih baik dibandingkan hanya melihat nilai suhu puncak awan dari satelit cuaca melalui nilai temperatur dan nilai reflektivitas radar cuaca dengan nilai ambang batas tertentu seperti ambang batas dari Permata tahun 2018 dan Yosandi tahun 2020. Dalam operasional di UPT BMKG, pendeteksian hujan es biasanya menggunakan nilai reflektivitas dengan ambang batas tertentu pada citra radar cuaca dan mengamati suhu puncak awan pada citra satelit cuaca. Produk radar cuaca yang biasa digunakan untuk mendeteksi hujan es yaitu CIMAX dan VICAT. Seperti pada kasus hujan es yang pernah terjadi di Surabaya tanggal 31 Maret 2022 dan Kabupaten Malang pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Meskipun hujan es dapat dideteksi dengan menggunakan kedua instrumen tersebut, namun keduanya tidak dapat digunakan untuk mengestimasi ukuran diameter maksimum hailstone. Hal ini dikarenakan jenis radar cuaca yang dipakai di Indonesia belum mampu untuk mengestimasi ukuran partikel hailstone karena menggunakan radar cuaca Doppler C-band single polar yang spesifikasinya mampu mendeteksi arah dan pergerakan partikel atmosfer, namun tidak dapat menyediakan informasi mengenai ukuran, bentuk, dan tipe dari presipitasi atau partikel hidrometeor seperti hailstone. Selanjutnya adalah pendeteksian dan prediksi hujan es di Amerika Serikat. Berdasarkan informasi dari laman resmi National Severe Storm Laboratory (NSSL) dari NOAA, hail dapat dideteksi menggunakan radar cuaca Doppler dual polar. Radar cuaca ini dapat membantu dalam mengestimasi ukuran, bentuk, dan tipe presipitasi atau partikel hidrometeor seperti hailstone, ice pellets, hujan, dan bahkan dapat menentukan ukuran diameter hail. Selanjutnya, NSSL memiliki sistem radar multisensor dan multiradar atau biasa disebut dengan multiradar multisensor atau MRMS yang dapat menentukan estimasi ukuran maksimum partikel hailstone yang berpotensi mencapai permukaan. Produk ini dapat diakumulasikan pada beberapa periode waktu, misalnya 1 jam dan 1 hari, dan dapat membantu dalam peringatan dan verifikasi kejadian hujan es dari model numerik. Multiradar memanfaatkan cakupan tumpang tindih jaringan WSR 88D dan umpan yang waktu yang nyata level 2 untuk membangun cube data radar 3 dimensi resolusi tinggi yang diperbarui dengan cepat. Sedangkan multisensor secara objektif memadukan data radar dari cube 3D multiradar dengan permukaan udara atas, petir, satelit, pengukuran hujan, dan data lingkungan NWP untuk menghasilkan produk bantuan keputusan yang sangat kuat. Dan berikut merupakan output dari MRMS, yaitu 3D Reflectivity Cube, 3D Azimuthal Shear Cube, dan 2D Product to Support, termasuk Hydro, Aviation, NWP, dan Super Weather. Dan gambar di atas ini adalah tampilan dari MRMS. Selanjutnya, produk yang dikembangkan oleh NSSL untuk deteksi hail dan kerusakan yang ditimbulkan yaitu yang pertama adalah algoritma deteksi hail atau Hail Detection Algorithm atau yang bisa disebut dengan HDA, yang merupakan algoritma pengukuran hujan es operasional pertama untuk radar WSR 88D. Algoritma ini dirancang pada akhir tahun 1990-an. HDA menghasilkan perkiraan ukuran hujan es tunggal per badai dan memberikan informasi kepada peramal tentang kemungkinan hujan es dan hujan es dalam badai yang mendekat.
Yang kedua adalah Hydrometeor Classification Algorithm atau HCA, yang menggunakan teknologi polarisasi ganda untuk secara otomatis menyortir antara 10 jenis gema radar termasuk hailstone. HCA terus disempurnakan karena NSSL mengumpulkan laporan curah hujan dari publik melalui aplikasi seluler MPIN atau Meteorological Phenomena Identification Near the Ground. Para peneliti membandingkan laporan lokasi dan ukuran hujan es dengan apa yang dideteksi oleh radar dual polar. Dan berikut merupakan tampilan dari MPIN tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah Severe Hazard Analysis dan Verification Experiment atau SHAPE, yang sebagian besar dikelola oleh mahasiswa mengumpulkan laporan hujan es, kerusakan angin, dan banjir bandang melalui survei telepon setiap musim panas dari tahun 2006 hingga 2015. Laporan SHAPE ini, jika digabungkan dengan laporan sukarela yang dikumpulkan oleh NWS, membuat database unik dan komprehensif tentang peristiwa cuaca buruk dan tidak parah, serta informasi klimatologi yang disempurnakan tentang ancaman badai parah di Amerika Serikat. Yang keempat adalah alat berbasis web. Sesuai permintaan NSSL yang membantu mengonfirmasi kapan dan di mana cuaca buruk terjadi dengan memetakan sirkulasi atau hujan es yang dideteksi radar dan citra satelit dari Google Earth. Forecaster dapat dengan cepat meninjau peringatan dan memeriksa keakuratannya dengan sistem ini. Responden darurat dan surveyor kerusakan juga telah menggunakan alat ini untuk menghasilkan peta jalan beresolusi tinggi di daerah efektif untuk memulai upaya penyelamatan dan pemulihan serta penilaian kerusakan dari hail. Yang kelima adalah untuk pengukuran diameter hail terdapat stasiun hailpad yang dapat digunakan untuk mendapatkan data tentang distribusi ukuran dan massa batu es atau hailstone. Hailpad biasanya terdiri dari panel busa plastik yang dilapisi aluminium foil atau cat latex putih dan dipasang dalam bingkai yang dipalu ke tanah. Hail yang jatuh menimpa hailpad sehingga meninggalkan bekas di dalamnya, sehingga dimensi penyuh tersebut dapat dianalisis untuk mendapatkan data ukuran dan massa hailstone. Selanjutnya adalah sistem prediksi cuaca numerik untuk kejadian hail yang salah satunya adalah WRF-Hellcast. WRF-Hellcast merupakan gabungan model perkembangan hail bergantung waktu dan satu dimensional awan yang telah diintegrasikan ke dalam sistem pemodelan WRF-ARW untuk memprediksi ukuran hailstone di permukaan. Salah satu asumsi yang digunakan dalam model Hellcast adalah penggunaan model awan untuk menyimulasikan updraft di dalam awan badai yang digabungkan dengan model perkembangan partikel hair bergantung waktu dengan memungkinkan embrio hujan es bergerak dalam 3 dimensi melalui sistem awan badai. Embrio hujan es ini dimasukkan ke dalam updraft dan dilacak lokasinya saat dinaikkan oleh updraft ke puncak awan, terjadinya pertumbuhan dan penurunan partikel hail ke lapisan bawah. Estimasi hailstone yang dihasilkan kemudian diteruskan dan disimpan ke WRF dan selanjutnya berpindah ke proses perhitungan pada time step berikutnya. Salah satu data yang diteruskan dari WRF-Hellcast kembali ke WRF adalah informasi ukuran hujan es di permukaan menurut Adam Selin dan Ziegler tahun 2016. Dan berikut merupakan tabel atau modifikasi yang dibuat dari perkembangan Hellcast dari tiap tahun dari tahun 2002 hingga 2016 dan bahkan sampai sekarang. Selanjutnya, WRF-Hellcast telah diuji pada resolusi grid horizontal 1 km dan berhasil merepresentasikan perakiraan yang realistis tanpa adanya modifikasi dari Adam Selin dan Ziegler tahun 2016. Selain itu, WRF-Hellcast versi terbaru terbukti meningkatkan perakiraan hujan es 50 mm melalui verifikasi berbasis objek, tapi kemampuan perakiraan hujan es 25 mm menurun saat diukur melalui verifikasi, menurut Adam Selin DKK tahun 2019. Model WRF-Hellcast ini dapat dijalankan pada versi WRF 3.6.1 hingga versi 4.0 ke atas, dengan menambahkan perintah ke dalam file namelist input sebelum menjalankan program RealExe dan WRF-Exe pada proses WRF Dynamic Solver, serta hanya dapat dijalankan dengan pilihan skema parametrisasi non-cumulus. Khusus WRF versi 3.6.1, WRF-Hellcast merupakan bagian dari model diagnostik AFWA, dan Hellcast telah dirilis sebagai modul independen pada versi WRF 3.9 hingga 4.0 ke atas, menurut hellcast.com tahun 2014. Adanya WRF-Hellcast ini dapat digunakan untuk memberikan prediksi hujan es yang dapat diverifikasi dengan data diameter hailstone dari hailpad, sehingga kedepannya dapat digunakan untuk sebuah sistem perakiraan dini hujan es lebih baik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.
Dari berbagai teknik pendeteksian hujan es yang telah disebutkan sebelumnya, kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, adanya perbedaan jenis radar cuaca yang dipakai untuk pendeteksian hujan es di Indonesia dan Amerika Serikat mempengaruhi proses peringatan dini hujan es yang disampaikan oleh forecaster. Di Indonesia sendiri, hujan es masih belum dapat diprediksi karena keterbatasan teknologi yang dipakai BMKG dalam pendeteksian dan prediksi hujan es. Selain itu, faktor frekuensi kejadian hujan es di Indonesia tidak sebanyak dan tidak se ekstrim di Amerika Serikat, sehingga hujan es juga semakin susah diprediksi. Yang kedua, perlu adanya sistem prediksi hujan es di Indonesia dengan menerapkan WRF forecast dari NOAA dengan berbagai penyesuaian, mulai dari initial model, skema mikrofisik, dan sistem asimilasi radar atau satelit cuaca sebagai input untuk memprediksi hujan es di Indonesia, yang tentunya masih butuh banyak kajian lebih lanjut. Yang ketiga adalah perlu adanya helipad atau alat pengukuran diameter di setiap stasiun pengamatan di Indonesia, sehingga saat terjadinya hujan es dapat diukur diameter dan massa hailstone yang ada di Indonesia. Adanya helipad tersebut juga dapat mendorong berbagai kajian lebih lanjut terkait hujan es di Indonesia dan datanya dapat digunakan untuk verifikasi sistem pemodelan numerik untuk estimasi ukuran diameter maksimum hailstone di Indonesia. Dan berikut merupakan pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.